Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi kisah kita berlanjut dengan Omni Pegito kembali menceritakan kisahnya saat dia baru saja mengambil posisi dewa penghancur dari Beerus. Whis sebagai pelayan barunya akan berdiri di depannya menjelaskan pengetahuan tentang ranah dan para dewa. Sementara Beerus menonton di belakang dengan tidak tertarik, tapi dengan melipat tangannya menyerap setiap bit informasi yang dia bisa dan menganalisisnya. Pegito baru tahu ternyata ada banyak sekali dewa penghancur. Tepatnya ada 12 dewa dan 12 seluruh alam semesta lainnya yang berisi petarung seperti Pegito. Pegito berpikir sepertinya semua yang terjadi di bumi dulu benar-benar hanya sekejap dalam skema besar segalanya. Namun segera sambil terkikik dan tersenyum, Pegito penasaran sebenarnya seberapa kuat para dewa penghancur lainnya ini. Apakah mereka lebih kuat dari Beerus? Sambil tetap duduk, Beerus memberitahu ada beberapa dewa yang lebih lemah darinya, tapi beberapa ada yang lebih kuat. Beerus menyuruh Pegito untuk jangan punya pikiran yang macam-macam. Saat Beerus bilang lebih kuat darinya, maksudnya ada dewa lain yang jauh lebih kuat dari Pegito juga. Selain itu, dewa penghancur tidak diizinkan bertarung satu sama lain di luar kompetisi. Itu akan sangat tidak disukai oleh dewa yang lebih tinggi. Terakhir kali para dewa melakukan hal seperti itu, semuanya telah diatur oleh Grand Prix sendiri. Pegito sontak penasaran dengan siapa sebenarnya Grand Prix. Baginya, nama itu terdengar seolah berada di atas para dewa kehancuran. Pegito yang berbeda dengan Ultra Pegito akan terus mengorek informasi yang menurutnya menarik ini. Dengan bangga, Whis menjelaskan tentang rasnya sendiri. Dia katakan Grand Prix adalah seseorang yang harus Pegito kenal. Dia adalah ayah dari Semaangel, salah satu yang terkuat di alam semesta, sekaligus penasihat Zeno, sang Omni King yang menciptakan segalanya. Mendengar Omni King dan juga Grand Prix, Pegito menyebut ini adalah hierarki yang terus berlanjut. Tidak akan mengejutkan Pegito jika ada level di atas ini, karena Pegito benar-benar penasaran. Dia tidak memiliki rasa takut, melainkan hanya rasa kegembiraan untuk lawan yang kuat tersebut. Jadi Pegito tanyakan kapan dia bisa bertemu mereka berdua, karena Pegito ingin melihat ini sendiri. Tapi Whis tetap diam, hanya berjalan maju ke arah Pegito. Sebelum dengan mata tertutup dan senyuman santai, Whis beritahukan waktunya akan tiba. Tapi hanya saat mereka memanggil Pegito untuk perkenalan. Namun di dunia ini, kesan pertama adalah segalanya. Dan sampai saat itu mereka perlu melatih Pegito sehingga kesan pertama ini tidak buruk. Pegito senang mendengar Whis ingin mengajaknya untuk melakukan latihan. Jadi tunjukkan padanya teknik Angel ini yang akan segera menjadi milik Pegito. Dan tunjukkan padanya bagaimana dia bisa menjadi 10 kali lebih kuat. Dengan tinjunya yang terkepal, dewa penghancur Pegito seperti banyak variannya siap untuk apapun. Dan segera saja latihan dimulai dengan Pegito berubah seketika ke dalam bentuk Super Saiyan 2 miliknya. Dengan aura emas di sekelilingnya, dia melakukan peregangan singkat. Dia merasa mereka sudah tahu apa yang akan terjadi dengan Beerus. Jadi, mari mereka melihat apa yang bisa Whis lakukan sekarang. Pegito tidak ingin Whis sampai menahan diri. Pegito bisa merasakan peningkatan serius dalam kekuatannya dengan fusion ini. Sepertinya, ini tidak hanya menjumlahkan kekuatan Goku dan Vegeta, tapi melipat gandakannya juga. Whis membenarkan karena fusion Potara Angel lebih kuat daripada jenis lainnya. Sayang sekali itu hanya bisa digunakan oleh dua pejuang. Jika disalahgunakan oleh banyak orang, itu benar-benar akan menciptakan monster yang berbahaya. Tapi bagaimanapun, Whis memang tidak akan menahan diri terlalu banyak. Tanpa sadar, Whis memberi kita petunjuk mengapa pembunuh Dewa Goku begitu kuat dengan metode pencapaian kekuatannya. Seketika, tanpa kata-kata lagi, Whis akan berteleportasi tepat di depan Pegito yang terkejut. Namun, saat dia meluncurkan tendangan menyapu ke belakang, Pegito seolah berubah menjadi cat, memudar karena tidak ada yang mengenainya. Dia bahkan belum meningkatkan kekuatannya. Segera terungkap sebagai bayangan, Pegito telah menghilang, benar-benar menghindari serangan dari Whis yang sangat mengejutkan Whis sendiri. Whis akui kecepatan Pegito sekarang mengesankan. Sambil melihat Pegito muncul kembali di kejauhan sebagai bayangan kabur, dia mendongak dan bertanya apa yang akan Pegito lakukan dari sana. Padahal Whis ingat kalau pertarungan adalah apa yang Pegito inginkan. Pegito membenarkan dan merasa lebih baik dia turun ke arah Whis dengan cepat. Setelah itu, Pegito meluncur bagaikan roket yang meluncur ke bawah dengan intensitas penuh langsung kepada Whis.
Serangan berkali-kali sampai dengan pukulan menggelegar ke tanah, Pegito meleset tapi senyuman tetap ada di wajahnya. Karena jumlah kehancuran yang mengesankan tetap diperlihatkan. Whis segera mengungkapkan dirinya telah muncul di belakang, tidak terkesan dengan apa yang telah dilakukan Pegito pada planetnya. Whis akui Pegito lebih cepat dari Beerus. Hampir seolah dia tahu apa yang akan dia lakukan sebelum dirinya melakukannya. Pegito tanyakan apakah ini yang Whis maksud dengan teknik Angel. Sambil menoleh ke belakang dengan licik, Pegito mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi dari guru barunya. Whis beritahukan dia bahkan belum memulainya. Sampai keduanya kemudian menyerbu kembali, bersemangat untuk membawa hal-hal ke level yang lebih tinggi lagi. Kemudian mereka memutar aura mereka di seluruh planet Beerus, bertarung dan bertabrakan dalam serangkaian aura putih dan kuning. Setelah beberapa bulan berlalu, Pegito berhasil membuka apa yang telah dijanjikan Whis jauh lebih cepat daripada Beerus, bahkan setelah berabad-abad mencoba menguasainya. Berdiri sekarang dengan aura dan rambut putihnya seperti Angel, Dewa penghancur Pegito telah menguasai Ultra Instinct. Sementara Whis yang tampak terluka secara fisik, yang sekarang telah mulai dikalahkan, bahkan sebelum Pegito menguasai Ultra Instinct, menonton dengan rasa tidak percaya yang murni. Di sisi lain, Beerus yang sudah cukup menonton kini tidak percaya itu adalah Ultra Instinct yang asli. Karena Beerus pernah melihat rambut kuning, merah, dan biru. Jadi Beerus yakin ini pasti adalah transformasi Saiyan konyol lainnya. Beerus menantang Pegito harus menghadapi mereka berdua sebagai ujian nyatanya. Melihat Pegito naik level, mantan penghancur Beerus benar-benar tidak bisa lagi menerima kenyataan melompat berdiri. Whis tahu meskipun mereka siap, tapi dia harus mengakui dirinya takut dengan apa yang mungkin mereka temukan sekarang. Dalam kebuntuan 3 arah, 2 dewa dan 1 angel siap untuk ujian terakhir Pegito. Dan setelah itu, Beerus dan Whis menerjang Pegito yang masih berdiri tegak. Tahun-tahun kebersamaan mereka memastikan sinkronasi serangan mereka saat mata Pegito hanya melirik ke sekeliling dengan cepat. Namun luar biasanya, bahkan kekuatan dan kecepatan gabungan dari Beerus dan Whis hanya membutuhkan sedikit lebih dari sekedar hindaran ringan dan tangkisan kecil dari Pegito. Wajahnya tanpa emosi dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Namun, meskipun diserang, dia masih sempat dengan cepat melepas pakaian penghancurnya pada saat yang sama. Whis terkejut, hal ini tidak mungkin sekali. Saat masih tidak bergeming atau menunjukkan sedikit pun usaha, Pegito tampak menangkis dan menghentikan serangan dari kedua dewa tersebut pada saat yang sama. Keduanya mencoba yang terbaik untuk menambah penghinaan pada luka. Namun, berbicara tentang luka, hanya beberapa saat kemudian mereka akan dipukul balik tanpa ampun. Dengan serangan ke leher Beerus dan pukulan tepat di hidung Whis membuatnya berdarah seketika, meninggalkan mereka dalam pose beku saat kedua lawan terhempas ke tanah secara bersamaan. Namun anehnya, Whis hanya menatap dengan senyuman bangga dan merasa pelatihannya sudah selesai. Perkenalan dengan ayahnya diizinkan sudah sangat terlambat. Dan dengan itu, Beerus, Whis, dan Dewa Penghancur Pegito memang akan pergi pada kerajaan Geno. Berjalan melalui ruang kerajaan dengan pilar-pilar putih di kedua sisi. Pegito baru tahu kalau disinilah Omni King dan Grand Priest tinggal. Mereka semua benar-benar punya planet untuk diri mereka sendiri, dan baginya ini sungguh pemborosan. Pegito belajar lebih banyak lagi bahwa para dewa sepertinya menganggap diri mereka hebat atau mungkin terlalu hebat. Whis mengerti apa maksud Pegito, tapi dia katakan itu lebih dari perlu bagi Zeno dari semua dewa. Bagaimanapun, Zeno adalah pencipta semua kehidupan di sini dan orang yang menjaga semua yang lain agar tetap teratur, termasuk Pegito dan Whis sendiri. Dan kemudian merentangkan tangannya ke depan. Setelah berjalan beberapa menit lagi, Whis memberitahu Pegito mereka sudah sampai. Yang pertama dari banyak yang akan datang untuk Pegito. Pertemuan dewa pertama Pegito dengan para dewa lain. Akhirnya terungkap kepada Pegito ada 11 dewa penghancur lainnya dan angel pendamping mereka yang semuanya membungkuk dalam kesetiaan dan ketundukan kepada Grand Priest dan Omni King yang berdiri di ujung berlawanan. Pegito merasa terpana, sementara bagi Beerus dan Whis ini hanyalah hari biasa di kantor. Segera Zeno yang lincah menjadi yang pertama menyadari tambahan Saiyan terbaru di jajaran dewa penghancur, dan melihat lebih dekat dia mengabaikan sisa dewa lainnya dan bertanya siapa dewa kehancuran baru itu. Sementara Grand Priest yang sepertinya memiliki mata-mata sudah tahu bahwa itu pasti adalah Pegito, dewa terbaru dan termuda di antara yang lain. Dai sudah mendengar banyak tentang Pegito dari putranya, tapi senang akhirnya bisa melihat wajah di balik nama Pegito. Dan dengan gaya kekocakan Goku, Pegito nggak menyangka Bodai dan Zeno jauh lebih pendek dari yang dia kira. Dan bahkan bukan sependek Frieza, tapi sependek Krillin. Segera membungkuk seperti dewa lainnya, Beerus dan Whis sangat malu dengan betapa santainya Pegito
menyapa dua yang paling kuat di multiverse ini. Beerus menyuruh Vegito untuk membungkuk segera karena sebelumnya sudah diberitahukan oleh Whis. Tapi akan ada lebih banyak keluhan yang datang saat Beerus mendongak dan dengan marah menyadari Vegito masih berdiri tegak dan Vegito adalah satu-satunya dewa yang tidak sopan. Serangan verbal akan berlanjut lebih jauh ketika Vegito melakukan hal yang tak terpikirkan. Dengan percaya diri, dia melangkah maju melalui dua baris dewa yang membungkuk, langsung menuju Grand Priest dan juga Zeno, meninggalkan Beerus dan juga Whis. Dengan suara berbisik tidak ingin membuat keributan, Whis dan Beerus mendongak dengan kekhawatiran, berusaha memanggil kembali Vegito tapi tidak berhasil. Dan tidak butuh waktu lama bagi dewa lain untuk menyadarinya, di mana Belmont menjadi kesal melihat Vegito dengan berani melanggar norma. Belmont menghina alam semesta ketujuh, apakah semua dewa penghancur mereka harus berandal seperti ini? Sampai akhirnya, petarung fusion itu sampai tepat di depan Grand Priest, dan tanpa rasa takut akan langsung berbicara ke intinya. Vegito tidak tahu apa tujuan pertemuan ini dan dia juga tidak peduli. Tapi seperti halnya Daishin Kan sudah mendengar banyak tentangnya, Vegito sudah cukup mendengar tentang dia dari Whis. Dan Vegito menyadari Daishin Kan tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain di sini. Karena itu Vegito ingin tahu apa yang diperlukan agar Daishin Kan mau mengajari Vegito cara menguasai Seraphim. Luar biasanya, Vegito benar-benar melakukan apapun yang dia inginkan dan kapanpun pada pertemuan pertamanya dengan Grand Priest yang sangat kuat. Vegito dengan senyuman bersemangat meminta pengajaran pribadi tentang teknik Angel yang paling legendaris. Meninggalkan Dai tampak bingung, hanya berpikir dalam benaknya siapa sebenarnya Vegito ini. Belmont menegaskan bukan begitu cara kerjanya di sini. Teknik seperti itu dia katakan bukan untuk orang seperti Vegito. Reaksi dari dewa-dewa lain tidak baik karena Belmont dan Sor segera berteleportasi di belakang Vegito. Mereka siap untuk menariknya menjauh dari Grand Priest dengan permintaannya yang benar-benar konyol. Namun sayangnya, bagi Belmont dan Sor, sebelum mereka bisa mencapai Vegito, mereka merasa tidak sendirian di belakang mereka sendiri. Dengan cepat, mereka berbalik untuk menemukan siapa yang menyergap mereka. Dalam adegan yang mengejutkan saat mata mereka menoleh ke belakang, dua klon Vegito sudah ada di sana. Keduanya dalam kondisi ultra insting yang sudah dikuasai, menunjuk jari tepat kepada kepala Belmont dan juga Sor. Vegito memberitahu dia tidak akan mendekat jika dia jadi mereka. Vegito ungkapkan senang berkenalan dengan mereka, tapi jangan buat dirinya harus menyerang mereka. Sambil membuka matanya lebih lebar, segera keterkejutan atas kemampuan Vegito yang sebenarnya akan membuat Belmont gemetar. Baginya ini tidak mungkin manusia panas seperti Vegito telah menguasai apa yang mereka para dewa tidak bisa. Seorang dewa telah menguasai ultra insting dalam waktu yang sesingkat itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, membuat Daishin Kan sangat terkesan. Zeno juga suka dengan karakter Vegito. Reaksi Daishin Kan dan Zeno adalah ledakan kegembiraan murni yang khas. Daishin Kan menyampaikan kalau dia juga menyukainya. Karena itu, Daishin Kan pikir dia akan menerima permintaan Vegito. Unjuk kekuatan yang Vegito lakukan di sini telah memberi Vegito hak untuk itu. Dan Daishin Kan sampaikan tidak ada satupun angel maupun dewa yang pernah mendekati pemahaman tentang cara kerja mata Seraphim. Daishin Kanlah satu-satunya pengguna Seraphim di alam semesta ini. Tapi dia tidak keberatan memberi Vegito kesempatan itu. Namun dengan wajahnya yang perlahan menjadi lebih serius setiap detiknya, Daishin Kan harus memperingatkan Vegito bahwa teknik seperti ini membutuhkan bahkan dirinya sendiri waktu 100 tahun untuk menguasainya. Dan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk membuka Seraphim adalah jenis yang sebagian besar orang di sini tidak akan bertahan seminggu pun. Daishin Kan merasa masa jabatan Vegito sebagai dewa penghancur mungkin berumur pendek. Jika Vegito mati lebih awal, apakah Vegito masih ingin melanjutkannya? Vegito balik menegaskan tidak ada gunanya menanyakan pertanyaan itu padanya. Vegito beritahukan dia tidak pernah kalah dalam hal apapun. Dari pelatihan ini, Vegito yakin akan menjadi yang pertama di sini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia juga bisa mencapai kekuatan Seraphim. Dengan senyuman menyeramkan, dewa penghancur Vegito memasukkan dirinya ke dalam pelatihan khas Grand Priest yang tidak diketahui. Dan selama berbulan-bulan, Vegito memaksakan dirinya melalui metode pelatihan Seraphim yang tidak biasa. Tampaknya dia berada dalam dimensi baru lapah dan suhu panas yang membara. Dia tampak melompat melintasi langit saat banyak meteor yang tertutup api melesat ke arahnya selama berjam-jam, sampai akhirnya menyelimutinya yang menyebabkan teriakan paling menyakitkan dengan tubuh fisiknya akan hangus. Sementara suara misterius dari Daishin Kan sendiri
meminta Pegito untuk selalu waspada. Tapi saat pelatihan berlanjut, jumlah rintangan tidak berkurang sama sekali. Pegito dihadapkan dengan api yang berbentuk tangan. Pegito mencoba yang terbaik untuk melompat menghindarinya. Tapi tiba-tiba sebuah tangan api datang meraih kakinya. Daishin-kan menyuruh Pegito untuk membuka matanya karena Pegito harus melihat semuanya. Dengan kakinya tergantung di cengkraman, Pegito hanya meronta-ronta tidak berdaya dengan energinya yang semakin terkuras. Namun bahkan ketika keinginannya dikabulkan, tubuh Pegito dilemparkan ke tanah dengan kekuatan yang keras. Sebuah bayangan menutupi Pegito saat dia berteriak. Karena satu lagi tangan raksasa dari api muncul dan siap untuk menghantam, menghancurkan, dan membakar Pegito hidup-hidup. Di saat itulah Pegito berguling menjauh untuk melarikan diri dan mulai berlari sekuat tenaga ke depan. Tapi sayangnya bagi Pegito, dalam kondisi dan lingkungan ini, bahkan dia tampak melakukan kesalahan karena sepatunya tersandung batu yang membuat tubuhnya yang lelah terjatuh ke tanah. Hingga kemudian gelombang api yang turun sekarang tepat ada di belakangnya. Karena tidak mampu melakukan apapun lagi, Pegito hanya berbaring datar di tanah, menoleh ke belakang dengan tatapan ketakutan saat tepat di atasnya adalah tsunami api. Dan di saat terakhir sesi pelatihan ini, ketakutan itu hanya akan menguat saat seluruh wajahnya hilang dalam cahaya. Namun, berbulan-bulan kemudian, Pegito masih hidup tapi dalam lingkungan keras lainnya. Kali ini dia menderita melalui badai salju yang paling ganas. Dengan salju yang mencapai wajahnya, dia perlu menemukan waktu dan reaksi karena tiba-tiba tombak es setajam silet terbang melewatinya. Daishin-kan akui mata Pegito telah meningkat, tapi dapatkah Pegito melihat serangan berikutnya? Karena tanpa diketahui Pegito, kilatan es itu jauh dari hal yang terjadi sekali. Di atasnya sekarang seluruh pasukan dari jarum es akan menghujani Pegito, menyebabkan Pegito seketika terbang ke langit. Pegito sadar ada lebih banyak pecahan es di area ini, tapi setidaknya mereka jauh lebih mudah diprediksi daripada api tadi. Pegito merasa harusnya dia baik-baik saja di sini. Namun saat Pegito mulai merasakan kenyamanan, dia merasakan aliran tombak es tiba-tiba berhenti di udara yang secara ironis seolah-olah mereka telah membeku diam. Pegito segera menyadari bahwa meskipun mereka berdiri diam, paparan udara dingin tanpa gerakan lagi menyebabkan itu meningkat ukurannya dengan cepat, hingga mereka jatuh jauh lebih cepat dan lebih keras sekarang. Dan saat mereka mulai bergerak lagi, benturan di belakangnya segera menarik perhatian Pegito sampai tidak lagi mampu bergerak di antara mereka. Dan dengan peningkatan kecepatan, Pegito akan benar-benar hancur saat potongan-potongan es merobek tubuhnya seolah-olah dia hanyalah selembar kertas. Daishin-kan menyamakan Pegito dengan dewa lainnya yang yakin mata Pegito tidak akan pernah mencapai level seorang Serapim. Namun, beberapa waktu kemudian, meskipun dalam rasa sakit dan penderitaan, sesosok figur terlihat muncul masih berdiri di atas kakinya. Rupanya itu adalah Pegito yang gak tahu pelatihan macam apa ini. Tidak ada pertarungan, tidak ada pengajaran, hanya bertahan hidup di tempat seperti neraka ini. Dia pikir ini pasti semacam lelucon. Pegito yang benar-benar rusak dan banyak luka tampak berjalan menembus salju. Tubuhnya berdarah di mana-mana sambil memegangi tangan kirinya yang patah. Demi mencari tempat perlindungan, Pegito meluncur ke balik permukaan es yang besar. Pegito tahu ini tidak akan berhenti, tapi dia tidak boleh kalah. Pegito tidak akan kalah seperti slogan yang selalu dia katakan. Tapi terlepas dari tempat perlindungan atau tidak, hujan tombak es terus menemukannya, menghantam lembaran es yang membuatnya semakin menipis. Dan hal itu akan segera membuat Pegito kalah. Sambil menutup matanya rapat-rapat, dia mulai berpikir ini mungkin tidak bisa. Pegito mulai membenarkan ucapan Daishin-kan yang menyebutnya gagal. Ini adalah satu pertempuran, satu tantangan yang tidak akan bisa Pegito atasi. Sampai akhirnya dinding itu meledak membiarkan Pegito terpapar serangan es. Tapi tiba-tiba sambil membuka matanya lebar-lebar, Pegito yang tak terkalahkan dan gigih akan mengungkapkan mata Serapim hijau. Dan dengan itu cahaya dewa yang tiada duanya akan dilepaskan pada seluruhnya dalam segala kebenaran, seolah-olah dia memiliki malaikat pelindung. Dan di bawah cahaya itu serpian es mulai mencair dan menguap, sampai akhirnya sebuah ledakan raksasa meletus, seolah-olah penghancuran diri telah terjadi. Dan menonton itu semua dari atas, suara yang tadi memanggil dan mengejek adalah Daishin-kan yang menonton dan berkomentar dengan rasa tidak percaya. Daishin-kan penasaran apakah itu benar-benar adalah mata Serapim hijau. Baginya ini mustahil karena sudah kurang dari 1 tahun Pegito bisa menguasainya. Tapi sebuah kaki mulai muncul tepat sebelum Daishin-kan bisa menyelesaikan pikirannya. Pegito menyampaikan dia berhasil dan sudah bilang dia tidak akan mati. Pegito yang masih mengaktifkan Serapim hijau
sepenuhnya akan lahir kembali. Dengan senyuman di wajahnya, seketika mendeteksi dan melihat dengan visi barunya, dia menatap tepat ke arahnya. Pegito menegaskan dia berbeda dari yang lain. Pegito nggak ingin Daishinkan meremehkannya lagi, atau Daishinkan akan menyesalinya. Jadi sekarang Pegito penasaran apa latihan selanjutnya, atau apakah dia sudah melampaui Daishinkan? Daishinkan yang tampak gelisah hanya berpikir siapa sebenarnya pria ini. Namun, menyela percakapan mereka, tiba-tiba Zeno sendiri muncul terbang di sekitar Pegito dengan kecepatan dan kegembiraan. Sambil menatap-natap Pegito, Zeno berteriak dan sudah mengakui Pegito super kuat. Zeno ingin Pegito ada untuk menjadi teman selamanya, dan Zeno akan mempromosikan Pegito menjadi Grand Prix yang baru. Mendengar itu, baik Pegito maupun Dai kemudian akan ditinggalkan dalam keadaan benar-benar bingung. Daishinkan saat ini tentu saja yang paling terkejut, tapi berusaha menenangkan diri dan menyembunyikan wajah marahnya karena stres. Dai memahami itu adalah proporsi yang sangat menarik, tapi Dai sampaikan pada Zeno tidak begitu prosesnya berjalan. Seorang dewa seperti Pegito tidak akan menginginkan sesuatu seperti ini diberikan begitu mudah. Daishinkan yakin Pegito suka memenangkan sesuatu. Pegito setuju dia ingin menjadi Grand Prix hanya jika dia layak mendapatkannya. Jadi katakan padanya bagaimana dia bisa sampai ke titik itu, atau apakah dia sudah sampai di sana alias sudah cukup kuat untuk mengalahkan Daishinkan. Zeno juga berpikir Serapim hijau lebih kuat daripada yang biru. Meskipun di sini Zeno bahkan belum pernah melihat itu sebelumnya. Jadi Zeno menyarankan mereka berdua harus bertarung sampai mati. Pemenangnya akan menjadi Grand Prix yang baru. Dengan berkeringat gugup karena saran dan ancaman mendadak terhadap posisinya, Daishinkan mendapatkan kembali ketenangannya dalam menjawab. Daishinkan bisa meyakinkan Pegito bertarung dengannya seperti Pegito sekarang tidak akan bisa mengalahkannya. Daishinkan lebih baik tidak membuang waktu siapapun dengan urusan seperti ini. Daishinkan memberikan selamat karena Pegito telah membuka Serapim, tapi dia beritahukan menguasai penggunaannya adalah tantangan lain lagi. Selain itu, Daishinkan mengingatkan Zeno menjadi Grand Prix untuk menjaga ketertiban atas nama dia sebagai penasihat dan ayah para angel bukanlah tugas kecil. Jika Zeno memilih kandidat yang salah, Zeno akan tahu betul bahaya apa yang bisa terjadi. Mereka harus ingat pada kakak laki-lakinya yaitu Lucifer. Jika Zeno ingin mengulangi kesalahan yang sama, mereka harus memastikan mereka memiliki orang yang tepat sebelum menyarankan penggantinya. Segera setelah mendengar nama Lucifer, Zeno secara tidak seperti biasanya kini menghentikan senyumannya dan menatap ke bawah. Zeno ingat Lucifer adalah orang yang sangat jahat. Lucifer tadinya akan menjadi Grand Prix pertama, tapi Lucifer malah ingin hal-hal buruk terjadi. Zeno melakukan kesalahan dengannya, jadi dia harus mengirim Lucifer ke alam iblis. Pegito yang menguping tentu terkejut karena ada lagi alam lain yang tidak dia ketahui. Dan seberapa kuat Lucifer, Pegito sungguh penasaran. Dai memberitahu Lucifer adalah ancaman bagi posisinya, dan Dai tidak suka bagaimana Zeno merasa cocok dengan Lucifer. Daishinkan merasa ini mungkin kesempatannya. Lucifer saudaranya harus benar-benar membuktikan dirinya berguna untuk kali ini. Sambil tenggelam dalam pikirannya, Daishinkan tiba-tiba mulai menyusun rencana licik untuk Pegito. Sambil ketawa kecil, Daishinkan akan menjebak Pegito dengan aktingnya. Daishinkan beritahukan alam iblis adalah ranah yang dipenuhi dengan makhluk yang menyaingi dan bahkan melampaui para angel. Makhluk yang begitu kuat dan jahat sehingga mereka harus dikunci dari alam ini. Di sana ada saudaranya Lucifer, seseorang yang sama kuatnya dengan Daishinkan. Jadi Dai ingin Pegito pergi ke alam iblis untuk berlatih agar jadi lebih kuat dan menguasai mata Serapimnya. Setelah Pegito selesai, panggil saja nama Daishinkan, maka Dai akan membawa Pegito kembali. Karena dibohongi begitu saja, darah Saiyan Pegito akan mendidih tapi lebih ke arah senang. Dia nggak peduli akting Daishinkan, yang jelas dia bisa menghajar banyak makhluk kuat di alam iblis. Sementara Zeno yang sedih hanya menyampaikan kalau dia tidak akan bisa melihat Pegito di alam iblis. Jadi Zeno ingin Pegito tidak terlalu lama dan panggil Daishinkan segera setelah Pegito selesai. Pegito berjanji bahwa dia akan kembali dengan cepat. Kemudian Pegito dengan percaya dirinya memberikan jempol dan mulai jatuh pada portal hitam menuju alam iblis. Zeno melambaikan tangan perpisahan karena mengira Pegito akan pergi selama bertahun-tahun. Sedangkan Daishinkan yang berpikir dalam hatinya tentang pikiran licik hanya akan tertawa congak. Karena rupanya setelah Daishinkan sudah menipu Pegito, dia tidak akan membawa Pegito kembali meskipun Pegito memanggil namanya. Lalu Daishinkan meletakkan tangannya di belakang punggung Zeno
dan menuntunnya pergi. Daishinkan sampaikan mereka akan pergi mencari mainan baru untuk Zeno bisa mainkan. Tapi sebelum mereka melangkah lebih jauh, sebuah kedatangan energi yang tajam dirasakan oleh Dai. Dia perlahan menolehkan kepalanya sambil berkeringat dingin. Daishinkan penasaran siapa sebenarnya pemilik energi ini, dan baginya itu tidak mungkin adalah Pegito. Tapi luar biasanya, cuma dalam waktu hanya 1 menit, Pegito muncul dari portal hitam sekarang dengan pakaian yang sama sekali berbeda. Pegito telah mendapatkan mata serapi merah dan hitamnya, dan secara tak terbayangkan dia membawa seorang bayi yang menangis di pelukannya. Sambil menatap ke depan, Pegito yang sudah semakin kuat ini menjelaskan bahwa waktu di alam iblis berbeda dengan di alam ini. Simpelnya, waktu 1 menit di alam ini, di alam iblis bisa bertahun-tahun karena waktu di sana hampir berhenti. Semuanya sudah dijelaskan dalam series Ultra Pegito ya. Yang belum nonton, cek playlist di channel ini. Pegito beritahukan dia bisa bertemu banyak iblis kuat, persis seperti yang Daishinkan katakan. Tapi Pegito berhasil membunuh 10 kaisar iblis dan raja iblis. Dan terakhir, Pegito bertemu dengan saudara Daishinkan yaitu Lucifer sebagai iblis puncak. Lucifer memberitahu Pegito beberapa informasi yang sangat menarik tentang bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Tapi sebelum itu, Pegito akan memperkenalkan putra barunya pada Daishinkan. Pegito nggak menyangka ada seorang makhluk cantik di alam iblis yang bernama Rani. Pegito tahu kalau Rani adalah ibu Daishinkan dan Lucifer. Jadi, Pegito menyuruh Daishinkan untuk menyapa saudaranya yang baru yang namanya adalah Sikor. Wah, benar-benar kejutan yang luar biasa sekali ya. Di timeline atau multiverse ini, Sikor ternyata adalah anak Gogito dan Rani, bukan anak Goku dan Kaioshin seperti di timeline utama. Pantas saja di turnamen Dewa Tua, Sikor sangat akrab sekali dengan Omni Pegito. Tapi apakah anak Pegito asli juga sebenarnya adalah Sikor? Ataukah iblis lain lagi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.